Gigs, kalian tahu nggak sih kalau Ottoman Empire itu dulu punya daerah kekuasaan di 3 benua? Kesultanan yang berusia lebih dari 600 tahun ini memiliki wilayah yang sangat strategis, jadi sulit banget buat ditaklukin. Ottoman Empire juga nantinya jadi kekhalifahan terakhir buat umat Islam sebelum akhirnya bubar dan diganti sama Republik Turki. Gimana bisa sampai itu terjadi? Ayo simak. Berdirinya Ottoman Empire di saat tahun-tahun terakhir Kesultanan Seljuk tuh banyak wilayahnya memisahkan diri dan mendirikan kesultanan atau kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya adalah Kesultanan Rum yang memisahkan diri tahun 1077. Ertugrul Gazi, seorang kepala suku Kai dari suku Turki Oghuz, bermigrasi dari Asia Tengah ke Anatolia, daerah kekuasaan Kesultanan Rum. Suku Turki Oghuz yang biasa disebut juga Turkoman ini memeluk agama Islam sebagai kepercayaannya. Ertugrul bermigrasi karena saat itu bangsa Mongol lagi gencar-gencarnya menginvasi seluruh daratan Asia sampai ke Eropa Timur. Gak ada yang tahu tahun berapa Ertugrul bermigrasi ke Anatolia. Tapi selama tinggal di wilayah Rum, Ertugrul ini dikasihin tanah di Karacadak oleh Sultan Rum saat itu, Kaikubad yang pertama. Kaikubad yang pertama ngasihin desa Sogut ke Ertugrul tuh karena dia berhasil mengusir serangan musuh dari Bizantium. Ertugrul nyerbu wilayah kekuasaan Bizantium atas nama Sultan dan berhasil menaklukkan beberapa kota dan desa. Sampai akhirnya di sekitar tahun 1240-an, bangsa Mongol memasuki Anatolia dan jadiin Kesultanan Rum sebagai negara bawahannya. Singkat cerita, karena banyaknya konflik internal dan Mongol kalah di pertempuran Ain Jalut melawan Kesultanan Mamluk Mesir tanggal 3 September 1260 di Palestina. Mongol pertama kalinya ngalamin kekalahan telak nih di sini dan gak mampu bales lagi. Mongol akhirnya gak bisa menguasai Timur Tengah, apalagi Eropa. Kalian bisa nonton video aku yang soal bangsa Mongol ya. Ada juga video tentang Genghis Khan. Check it out. Sepeninggalan Mongol, Kesultanan Rum itu terpecah-pecah jadi beberapa wilayah yang biasa disebut dengan beylik. Ertugrul pelan-pelan memperluas kekuasaannya selama hampir setengah abad sampai dia meninggal di usia hampir 90 tahun. Tahun 1281. Kemudian dia digantiin nih sama anaknya, Osman yang pertama atau Osman Gazi. Osman yang pertama ini sama kayak ayahnya, ia nggak cuma jago perang dan meracik strategi, tapi dia juga jago berpolitik. Dia menjalin hubungan baik dengan beylik lainnya di sekitar wilayahnya, sampai akhirnya dia berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah bekas Kesultanan Rum tahun 1299 dan mendirikan Ottoman Empire atau yang sering disebut juga dengan Kesultanan Utsmaniyah. Nama Ottoman sendiri diambil dari nama Osman. Devleti Aliyeyi Osmani dalam bahasa Turki, ini mohon maaf ya, dalam bahasa Turki saya tidak pernah belajar bahasa Turki. Mohon maaf kalau pronounce-nya kurang tepat. Artinya adalah negara Ottoman yang agung. Ini dikasih subtitle nih sama editor saya. Ekspansi hingga ke Eropa. Selama beberapa tahun ke depan, Sultan Osman yang pertama itu merebut beberapa wilayah Bizantium alias Romawi Timur. Penaklukan Bursa menjadi pertempuran terakhir Osman yang berakhir dengan berhasilnya direbut kota itu. Osman gak benar-benar ikut dalam penaklukan Bursa karena dia mulai sakit-sakitan dan posisinya sering banget digantiin sama anaknya, Orhan. Kemudian Bursa direbut tanggal 6 April 1326 setelah selama 9 tahun dikepung. Lama banget ya. Bursa jadi lokasi yang penting nih buat nantinya melancarkan serangan-serangan ke wilayah Bizantium, terutama Konstantinopel. Bursa juga jadi ibu kota resmi pertamanya Ottoman. Orhan memperluas wilayah kesultanan sambil memperkuat struktur sipil dan militer. Pembangunan infrastruktur cukup pesat di zamannya Orhan. Dan juga pada saat itu terjadinya perang saudara di Bizantium itu dimanfaatin Orhan dengan sangat baik. Perang saudara ini terjadi dari tahun 1341 sampai 1347 dan ini melibatkan Orhan. Kaisar John ke-6 Kantakozenos menikahkan putrinya Theodora dengan Orhan. Biar Orhan tuh bisa bantuin Kaisar melawan Anna of Savoy, permaisuri Bizantium sebelumnya. Perang berakhir dengan kemenangan buat Kaisar John yang ke-6, Kantakozenos. Di perang saudara kedua di Bizantium dari tahun 1352 sampai 1357, Kaisar John ke-6 Kantakozenos minta bantuan Orhan lagi nih buat melawan John yang kelima Palaiologos.
Kaisar John ke-6 Kantakozenos ngasihin Orhan Kastil Sempe buat jadi benteng pertahanan. Nah, Orhan nyuruh putra sulungnya Sulaiman Pasha buat menguasai Gallipoli di bulan Maret 1354. Nah, Gallipoli ini baru aja ngalamin gempa besar dan ngancurin ratusan desa dan kota. Hampir setiap bangunan di Gallipoli hancur, bikin warlock Yunani mengungsi dari kota itu. Dan gak sampai sebulan, Sulaiman Pasha merebut kota itu. Dengan cepat dia membentenginya dan menempatinya. Wilayah ini jadi pijakan awal Ottoman di tanah Eropa dan jadi titik penting buat ngerebut Konstantinopel kelak. Perang saudara kedua ini juga jadi tanda melemahnya Kekaisaran Bizantium. Orhan jadi salah satu pemimpin Ottoman yang berkuasa cukup lama, sekitar 38 tahun. Dia meninggal di tahun 1362 di usianya yang sekitar 80 tahun. Menurut Ibnu Battuta, Orhan ini adalah raja Turkoman terbesar dan terkaya dalam hal kekayaan, tanah, dan juga pasukan militernya. Dia kemudian digantiin nih sama putranya Murad yang pertama karena beberapa tahun sebelumnya Sulaiman Pasha meninggal dunia. Jadi Murad yang pertama otomatis gantiin posisi bapaknya si Orhan. Di awal pemerintahan Murad yang pertama, Ottoman nih ngelakuin ekspansi di daerah Balkan. Salah satu kota penting yang direbut itu adalah Adrianople atau Adrianopolis tahun 1363. Adrianople jadi satu dari 3 kota penting kepunyaan Bizantium selain Konstantinopel dan juga Tesalonika. Terus Adrianople diubah namanya oleh Murad yang pertama jadi Eden, dan langsung berubah jadi ibu kota Ottoman. Jadinya pusat pemerintahan Ottoman jadi ada di tanah Eropa. Kemudian dia memperluas wilayah Ottoman di Eropa Selatan, sebagian besar Balkan di bawah kekuasaan Ottoman, dan memaksa para pangeran Serbia dan juga Bulgaria, juga Kaisar Bizantium buat bayar upeti ke dia. Kemudian, si Murad yang pertama ini meninggal tanggal 15 Juni 1389 di Kosovo, Bulgaria pas dia ngelawan pasukan Serbia. Dia digantiin anaknya lagi nih, Ildirim Bayezid alias Bayezid si Petir. Kenapa kok si Petir? Nah, dia dapetin julukan itu karena dia sering bolak-balik dengan cepat buat naklukin wilayah-wilayah sekitar Anatolia sama Balkan. Sat kayak petir. Selama berkuasa, Bayezid ini pernah sekali nyoba naklukin Konstantinopel, tapi dia gagal. Belum rejeki. Dia juga ngewarisin benteng penting, yaitu Anadoluhisari di Selat Bosporus bagian daratan Asia, tempat di mana nantinya Muhammad Al-Fatih membuat benteng Rumelihisari di bagian sisi Eropa buat mencegat kapal-kapal yang mau lewat selat itu. Tapi akhirnya prestasi Bayezid yang cemerlang selama ini jadi menurun karena dia kalah. Dan akhirnya dia dihukum mati oleh pasukan Timurid yang dipimpin oleh Timur atau Tamerlane di pertempuran antara tahun 1402. Timur ini siapa sih? Timur ini tuh orang Turko-Mongol. Konon katanya dia tuh punya garis keturunan yang sama dengan Genghis Khan. Tapi bukan keturunan langsung si Genghis Khan ya. Gigs, kalian tahu gak sih kalau si Timur ini tuh diakuin sebagai pahlawan nasional di Uzbekistan? Dia dikenal sebagai seorang komandan yang gak terkalahkan, dianggap sebagai salah satu pemimpin militer dan ahli taktik terhebat dalam sejarah, dan juga salah satu yang paling brutal dan mematikan. Dan FYI, Taj Mahal yang terkenal itu dibangun sama salah satu keturunannya dari Timur. Kalau kalian mau aku bahas tentang dia dan mau tahu alasan kenapa dia menyerang Ottoman, boleh komen di bawah ya. Oke, kita balik lagi ke Bayezid. Sebenarnya kematian Bayezid ini banyak diperdebatkan. Ada yang bilang dia bunuh diri, ada yang bilang dia diracun, dan masih banyak lagi. Setelah Bayezid meninggal, terjadi perang saudara di antara keempat anaknya. Mereka saling berebut kekuasaan. Dan akhirnya yang memenangkan perang saudara itu adalah Mehmed yang pertama. Selama perang saudara itu, beberapa wilayah di Balkan itu sempat lepas dari Ottoman. Dan akhirnya wilayah-wilayah yang lepas itu kembali direbut oleh penerus dan juga anaknya Mehmed yang pertama, yaitu Murad yang kedua. Ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa Sultan Mehmed yang pertama itu mempunyai peran yang cukup besar buat penyebaran Islam di Nusantara. Salah satunya adalah dia pernah memerintahkan para ulama di Timur Tengah dan Afrika Utara buat mengirimkan ulama ke Nusantara. Salah satu ulama yang dikirim adalah Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik yang nantinya dikenal sebagai salah satu wali Songo. Ini please do correct me if I'm wrong ya guys, karena masih banyak perdebatan antara tahun dikirimnya dan juga apa memang betul ini dikirim atas perintahnya Ottoman. Oke, lanjut ke Murad yang kedua. Murad yang kedua ini beberapa kali bertempur di wilayah Balkan menghadapi banyak pasukan gabungan Eropa dan dia selalu menang.
Karena situasi di Balkan akhirnya stabil dan juga aman, Murad kedua pun memperluas wilayahnya ke daerah Asia dan juga meredam beberapa pemberontakan yang terjadi saat itu. Masa jaya Ottoman Empire. Murad kedua turun tahta digantiin anaknya Mehmed kedua alias Muhammad Al-Fatih. Kisah Muhammad Al-Fatih udah pernah aku bahas, jadi bisa cek video yang itu ya. Saat Muhammad Al-Fatih berkuasa, Ottoman berhasil menguasai Konstantinopel, kerajaan-kerajaan Turki, wilayah-wilayah Asia Kecil, Bosnia, Serbia, Albania. Konstantinopel pun diubah jadi ibu kota Ottoman sampai berakhirnya kesultanan ini nantinya. Sebelum wafatnya, Muhammad Al-Fatih nih berencana menguasai Pulau Rhodes dan juga Italia Selatan. Tapi sayang rencananya gagal karena dia keburu wafat. Dan saat kematiannya tersebar, orang-orang barat merayakannya, senang. Di Venesia bahkan orang-orang tuh bersorak-sorai. La Grande Aquila è morta, elang besar telah mati. Orang-orang barat nih takut banget sama sosok Muhammad Al-Fatih yang pas berusia 21 tahun nih udah bisa merebut Konstantinopel. Bayangin umur 21 tahun. Bayezid yang kedua, anak dari Muhammad Al-Fatih, kemudian melanjutkan kepemimpinan Ottoman. Terus diterusin lagi ke anaknya, Selim yang pertama. Pas Selim yang pertama berkuasa, wilayah Ottoman nih bertambah luas sampai 2 kali lipat. Salah satu wilayah yang ditaklukin pada saat itu adalah Mesir. Mesir saat itu dikuasain oleh Kesultanan Mamluk yang juga merupakan Kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian Kekhalifahan Abbasiyah dihapuskan dan diganti dengan Kekhalifahan Utsmaniyah. Ini juga menjadi tanda Selim yang pertama sebagai pembela kota suci Mekah dan Madinah dan memperkuat Ottoman atas kepemimpinan di dunia Muslim. Nah, kalau kalian pikir masa jaya Ottoman ada di Sultan Muhammad Al-Fatih atau di Sultan Selim yang pertama, kalian salah nih gigs. Masa jaya Ottoman justru ada di anaknya Selim yang pertama, yaitu cicit Muhammad Al-Fatih, yaitu Sulaiman yang pertama. Sulaiman yang pertama punya 2 julukan. Di barat dia dipanggil Sulaiman the Magnificent. Di Ottoman dia dipanggil Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman sang pemberi hukum. Dia dapat julukan Al-Kanuni karena mereformasi sistem hukum dan juga undang-undang Ottoman. Selama berkuasa, Sulaiman yang pertama menguatkan armada lautnya yang bikin dia dengan mudah menguasai Afrika Utara. Alhasil, hal ini bikin armada laut Ottoman mendominasi lautan dari Mediterania sampai Laut Merah melalui Teluk Persia. Sulaiman yang pertama juga hampir menguasai seluruh Hungaria dan sempat nyerang kota Wina di Austria. Sayangnya di Wina mereka mengalami kekalahan karena mereka kekurangan logistik. Tapi di timur, Ottoman menguasai Persia, Baghdad, dan wilayah sekitar Mesopotamia. Mereka nggak cuma unggul dalam hal perang, penaklukan wilayah. Semua bidang ilmu pengetahuan juga berkembang pesat di zaman ini. Salah satunya di bidang medis. Banyak alat-alat bedah zaman sekarang itu berasal dari penemuan di Ottoman saat itu. Bangunan megah dengan arsitektur yang indah itu juga banyak dibangun, mulai dari masjid, sekolah, kantor pemerintahan, dan masih banyak lagi. Pada saat itu Konstantinopel dibangun menjadi kota yang indah yang masih bisa dinikmati sampai sekarang. Sulaiman yang pertama jadi raja yang terkenal di Eropa sama kayak kakek buyutnya Muhammad Al-Fatih. Sulaiman yang pertama juga menjadi penguasa Ottoman terlama yang menjadi sultan selama 46 tahun. Kemudian dia meninggal tanggal 6 September 1566 di usia 71 tahun. Kehancuran Ottoman Empire. Semenjak kekalahan di Wina dan juga kematian Sulaiman yang pertama, Ottoman ini perlahan mulai mengalami penurunan di militer maupun politik. Militer Ottoman udah nggak semodern dibanding militer negara-negara di Eropa. Keuangan yang dikelola secara buruk itu juga memperburuk semua hal ini. Perang dengan Eropa bikin kas negara berkurang terus. Belum lagi mereka ngambil utang sama negara barat, jadi makin kecekek keuangannya. Pas terjadi revolusi industri di Eropa, Ottoman malah tetap jadi negara agraris. Makin jauh deh industri dan teknologi yang mereka punya. Penerus Sulaiman yang pertama nggak ada yang mampu menjaga apalagi memperluas wilayah Ottoman. Walaupun mereka sempat mendapatkan beberapa wilayah, tapi banyak juga wilayah yang lepas. Nah, ada titik balik untuk mereka, yaitu tanggal 26 Januari 1699 terjadi perjanjian Karlowitz.
Perjanjian ini mengakhiri Great Turkish War yang terjadi selama 15 tahun antara Ottoman dengan koalisi pasukan negara Eropa. Ottoman kalah di pertempuran Zenta di wilayah kerajaan Hungaria saat itu. Pertempuran ini bikin Ottoman harus menandatangani perjanjian Karlowitz. Perjanjian ini memaksa Ottoman buat nyerahin sebagian besar wilayah Eropa ke Austria, Polandia, Rusia, dan juga Venesia. Alhasil, pada awal dan akhir abad ke-19, banyak wilayah yang lepas dari Ottoman. Juga terjadi revolusi Yunani. Revolusi ini berdampak dengan merdekanya Yunani, diikuti oleh Bulgaria, Serbia, Montenegro, Rumania, yang semuanya memisahkan diri dari kekaisaran akhir abad ke-19. Di periode waktu yang sama, Prancis merebut Aljazair dan Tunisia. Mesir juga lepas dari kendali langsung Ottoman dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Wilayah Afrika terakhir yang dikuasai oleh Ottoman, Libya, jatuh ke tangan Italia tahun 1911. Dan di tahun 1908 juga terjadi Young Turk Revolution di mana Sultan Abdul Hamid yang kedua dianggap sultan yang tidak sah. Jadi Sultan menyerahkan dan melepaskan wilayah-wilayah Ottoman di Eropa. Sultan dianggap nggak cukup konfrontatif ke negara-negara besar lainnya. Dia nurut-nurut aja sama negara besar, padahal Ottoman sebelumnya juga termasuk negara besar. Akibatnya Sultan Abdul Hamid kedua digulingkan dan digantikan oleh Mehmed yang kelima. Ini berturut-turut nih, dan di tahun 1912 dan juga 1913, Ottoman kalah di Perang Balkan. Ini bikin Ottoman kehilangan banyak wilayah Balkan. Juga terjadi Perang Dunia Pertama yang terjadi setahun setelahnya. Ini menjadi titik terendah Ottoman. Pada saat itu Ottoman gabung di pihak blok sentral, Kekaisaran Austria, Hungaria, dan Jerman. Seperti yang kalian tahu, pihak ini kalah dan Ottoman harus rela dikebiri lagi wilayahnya. Alhasil, Konstantinopel diduduki oleh pasukan Inggris, Yunani, Prancis, dan Italia pada November 1918 melalui perjanjian gencatan senjata Mudros sebulan sebelumnya. Buntut perjanjian itu terjadi Perang Kemerdekaan Turki dari tahun 1919 sampai tahun 1923. Selama periode itu ada beberapa perjanjian dan juga perang-perang lainnya. Salah satunya perjanjian Sevres tanggal 10 Agustus 1920 yang berisi tentang pembagian wilayah Ottoman ke sekutu dan pembatasan kekuatan militer. Terjadinya perang di dalam maupun di luar wilayah Ottoman setelah Perang Dunia Pertama itu bikin Ottoman makin mendekati kehancurannya. Apalagi panglima tertinggi Ottoman pada saat itu yang sekaligus dianggap sebagai pahlawan perang, Mustafa Kemal Atatürk, itu ngambil kesempatan dari kekacauan politik ini. Kemal menyiapkan rancangan undang-undang buat penghapusan kesultanan yang kemudian diserahin ke Majelis Nasional buat pemungutan suara. Setelah Majelis Nasional mutusin buat menghapus kesultanan, tanggal 1 November 1922, Sultan Mehmed ke-6 melarikan diri tanggal 17 November 1922. Cuman selang 17 hari aja. Dan maka berakhirlah monarki yang berusia lebih dari 600 tahun itu. Selanjutnya diadakan perjanjian Lausanne tanggal 24 Juli 1923 buat ngelanjutin perjanjian Sevres yang dianggap gagal dipenuhi karena ditolak sama Gerakan Nasional Turki. Salah satu isi perjanjian Lausanne adalah menjamin kemerdekaan negara baru dan pengakuan internasional atas Majelis Nasional Agung sebagai pemerintahan sah Turki dan kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus Ottoman Empire yang udah dibubarin. Turki pun diproklamasikan sebagai republik tanggal 29 Oktober 1923 dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertamanya. Mengubah negara itu menjadi negara bangsa modern dan sekuler dan juga menjadikan Ankara sebagai ibu kota barunya. Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul tahun 1930. Kekhalifahan juga berakhir. Majelis Nasional menghapuskan kekhalifahan tanggal 3 Maret 1924. Abdul Majid kedua yang merupakan sepupu Sultan Mehmed ke-6 menjadi khalifah terakhir, tapi akhirnya pun diasingkan. Mustafa Kemal Pasha juga menawarkan kekhalifahan kepada Ahmed Syarif As-Sanusi, tapi dengan syarat dia harus tinggal di luar Turki. Ahmed Syarif As-Sanusi nolak tawaran itu karena dia masih mendukung Abdul Majid yang kedua. Sampai akhirnya kekhalifahan benar-benar berakhir menyusul Ottoman Empire. Oke, jadi sampai segini dulu kisah Ottoman Empire. Sayang banget ya, sama seperti siklus kehidupan nih. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di puncak-puncaknya, kadang harus berakhir.
Dari yang tadinya cuma pengungsi berubah jadi kesultanan yang besar, tapi akhirnya wilayahnya banyak yang hilang. Seperti pepatah, masa-masa sulit menghasilkan orang-orang kuat menciptakan masa-masa damai menghasilkan orang-orang lemah, dan orang-orang lemah menciptakan masa-masa sulit. Roda kehidupan. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, komen aja. Ada yang mau didiskusikan, saling diskusi boleh banget. Anggap aja ini sebagai forum di kolom komentar. Tapi tetap menjaga kesopanan dan etika ya. Dan mau request juga boleh banget, monggo silahkan. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Di pertempuran Ankara tahun armada lautnya Ottoman mendominasi lautan dari Mediterranean. Bangunan megah dengan banyak arsitektur yang indah itu juga banyak dibangun, mulai dari masjid, sekolah. Nah, perjanjian Karlowitz tanggal 29 wilayah Afrika, wilayah terakhir yang dikuasai Ottoman, Libya. Wilayah